Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini tentunya bersama saya Andromeda. Di kesempatan kali ini saya tetap akan berbicara masalah GERD dan anxiety. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang nge-DM saya, dan pertanyaannya seperti ini. Nah, menurut saya ini adalah pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya yaitu, Bang, apabila kita terkena GERD dan anxiety, kita itu harus mengobati yang mana dulu? Apakah anxiety dulu ataukah GERD dulu? Berikut saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman yang saya jalani dan saya lalui, dan yang tentunya yang saya lakukan selama ini. Kawan-kawan sebaiknya jangan men-skip video ini, sebaiknya tonton secara full agar kalian paham dan mengerti jawaban dari pertanyaan teman kita tersebut. Nah, saya akan memberikan jawaban dari sebuah cerita ilustrasi atau perumpamaan antara tubuh kita dengan Android. Nah, jadi di sini perumpamannya yaitu saya ibaratkan badan kita ini, tubuh kita ini adalah sebuah Android atau handphone. Nah, di dalam handphone itu tentunya ada CPU. CPU-nya itu saya ibaratkan adalah otak kita. Dan dalam handphone itu juga ada perangkat-perangkat lain seperti mic, wifi, dan lain-lain. Dan itu saya maksudkan sebagai organ-organ tubuh dalam tubuh kita. Nah, ceritanya seperti ini. Ini adalah pengalaman sewaktu saya kerja di salah satu tempat servis handphone. Ada seorang ibu yang datang ke counter tersebut, tempat saya kerja. Nah, ketika ibu itu datang, saya nanya, "Ibu, mau apa? HP-nya kenapa?" Ya kan? Kemudian ibu itu menjawab, "Ini handphone saya. Kalau saya lagi nelpon, orang yang menerima telepon saya itu mendengar suara saya, kadang muncul, kadang tidak." Nah, dari cerita ibu itu, di situ saya bisa diagnosa awal bahwa handphone ibu itu yang rusak adalah mic-nya. Karena handphone apabila mic-nya yang rusak, ketika nelpon itu kan kita tentu yang menerima telepon itu akan tidak mendengar, atau kadang suara dari yang menelpon itu hilang dari si penerima telepon. Nah, jadi saya periksalah HP ibu itu. Saya bongkar, kemudian saya ganti mic dengan yang baru. Nah, karena indikasi awal adalah HP ibu tersebut mengalami kerusakan pada mic. Jadi saya gantilah mic dari handphone ibu tersebut. Nah, setelah itu saya berikan HP itu yang telah diganti mic-nya itu kepada si pemiliknya. Nah, ibu silakan coba dulu. Nah, ketika ibu itu mencoba handphonenya itu, dia ngetes handphonenya itu dengan telepon, ternyata handphonenya itu masih tetap saja seperti itu. Orang yang menerima telepon dari ibu itu tetap masih saja menerima suara dari handphone ibu itu, kadang muncul, kadang tidak. Nah, kemudian saya periksa lagi, saya bongkar lagi. Ternyata pas saya periksa, teman saya periksa juga yang ahli dalam memperbaiki handphone, ternyata handphone ibu itu mengalami kerusakan pada CPU-nya. Nah, CPU pada HP ibu tersebut rusak. Ada jalur yang mengalami korslet sehingga mic dari handphone ibu tersebut itu mengalami kerusakan atau mengalami ketidakstabilan fungsi. Jadi walaupun jadi walaupun mic dari handphone ibu tersebut diganti beberapa kali pun hasilnya akan tetap sama.
Nah, kemudian saya beritahukan kepada ibu tersebut bahwa ibu, handphone ibu tidak mengalami kerusakan mic, tetapi handphone ibu mengalami kerusakan pada jalur antara mic ke CPU, sehingga handphone ibu mengalami kerusakan atau fungsi yang tidak berfungsi secara sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi saya tawarkan kepada ibu, jadi ibu bagaimana? Apakah mau memperbaiki CPU dari handphone ibu atau bagaimana? Nah, jawaban dari ibu tersebut begini, oh ya nggak usah dek, karena saya masih bisa menggunakan handphone saya dengan menggunakan headset atau handsfree. Ketika ibu itu menggunakan headset atau handsfree, dia bisa berbicara secara normal kepada orang-orang yang menelpon dia atau ketika dia menelpon seseorang. Nah, maka jadi pergilah ibu itu tanpa memperbaiki CPU dari handphone ibu tersebut. Nah, pertanyaan saya, dari cerita saya tersebut, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Nah, berikut kesimpulannya. Di awal saya sudah jelaskan, saya ibaratkan Android itu adalah tubuh manusia, CPU adalah otak dari manusia, dan mic itu adalah perangkat dari handphone tersebut, dan saya ibaratkan adalah organ-organ tubuh dari manusia, dan saya anggap itu adalah sebuah lambung. Nah, kesimpulannya adalah ketika indikasi awal handphone ibu tersebut adalah kerusakan mic, ya kan, dan itu adalah diibaratkan sebagai lambung, berarti itu adalah diagnosa awal adanya kerusakan pada lambung atau pada mic. Tetapi ternyata pemeriksaan lebih lanjut, kerusakan yang ada pada mic handphone ibu tersebut adalah dikarenakan adanya kerusakan jalur pada CPU, sehingga fungsi dari mic tersebut tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, atau tidak berfungsi secara normal sesuai dari perintah CPU tersebut. Nah, ketika mic itu rusak dikarenakan adanya jalur yang rusak dari jalur CPU tersebut, maka yang harus diperbaiki itu adalah CPU-nya, jalur dari CPU mic tersebut. Apabila jalur dari mic tersebut menuju CPU telah diperbaiki, tentu akan membuat mic tersebut akan berfungsi sesuai dengan fungsinya seperti sedia kala. Paham kan? Nah, jadi menurut saya berdasarkan cerita tersebut bahwa ketika kita atau kalian mengalami GERD dan anxiety, yang harus diperbaiki itu adalah otak kalian, CPU kalian, atau pikiran kalian, agar fungsi dari organ-organ itu bisa kembali normal. Adapun dari headset handphone ibu tadi itu, saya ibaratkan adalah sebuah obat untuk mengobati kerusakan asam lambung itu, dan obat untuk handphone ibu tersebut karena mengalami kerusakan mic, jadi dia bisa menggunakan headset atau handsfree untuk menelpon atau menerima telepon. Tapi saya rasa tentu kalian tidak ingin ketergantungan dengan kondisi tersebut. Tentu kalian tidak ingin ketergantungan menggunakan headset atau handsfree terus-menerus ketika menerima telepon atau ingin menelpon seseorang. Nah, seperti itu saya ilustrasikan antara Android dan tubuh kita. Jadi sekali lagi, menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya ketahui dan saya jalani, itu yang paling pertama saya benahi itu adalah pola pikir, mindset
atau CPU dari otak saya. Setelah kita memperbaiki dari CPU-nya, otak kita, pikiran kita, tentu kita akan mudah untuk memperbaiki fungsi dari organ-organ atau perangkat-perangkat dari Android yang memang mengalami gangguan fungsi atau lain-lain. Nah, saya rasa kalian bisa paham dari cerita atau penjelasan singkat yang saya berikan ini. Nah, dari cerita tersebut kalian bisa memahami bahwa fungsi dari otak itu betul-betul bisa mempengaruhi organ dari tubuh kita. Nah, jadi kalian itu harus menjaga pola pikir kalian, menjaga otak kalian, menjaga kalian jangan overthinking. Nah, saya rasa cukup sekian video dari saya. Apabila video saya ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, share, dan like agar channel saya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru atau video-video motivasi yang bisa saya berikan kepada kalian dalam proses penyembuhan GERD dan anxiety kalian. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.